Bismillah, tanggal 16 Oktober 2023, tausiah di Masjid Aisyah Kota Tasikmalaya dengan penceramah Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa man yuhibbu rabbana fa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MPI TV dan para pendengar radio Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore berbahagia ini dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap Senin sore. Kajian kita di sini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kajian di sore yang berbahagia ini kita akan membahas bahasan khusus, bahasan spesial berkaitan tentang apa yang semestinya diketahui oleh kaum muslimin tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, termasuk tentang orang-orang Yahudi dan kaum muslimin yang ada di tempat tersebut dengan kita mengenal Palestina. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kaum muslimin berkaitan dengan Palestina tidak sekedar kita merespon kejadian yang hari ini saja, yaitu tentang agresi atau satu kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Zionis terhadap mereka kaum muslimin yang ada di Palestina. Tetapi tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, wa mustaqbal hadhihi ummah, wa mustaqbal ahlu iman di Palestina. Tentunya yang harus kita tahu juga, harus kita pelajari tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Berikut juga pengetahuan kita tentang masa depan umat Islam di dunia, masa depan secara khusus tentang Baitul Maqdis, masa depan Masjidil Aqsa, dan masa depan kaum muslimin yang ada di sekitarnya ataupun umat Islam dikenal dengan nama Palestina. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihadapi oleh saudara kita secara khusus di Palestina itu bukan qadiyah Palestina, walakin qadiyah Islamiyah. Artinya problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin di Palestina itu bukan problematika, bukan masalah orang Palestina secara khusus, tetapi adalah qadiyah Islamiyah, tetapi ada
wajib mengetahui apa-apa saja yang harus kita ketahui tentang tauhid. Walaupun majelis ini, kajian sore hari ini juga bukan kajian yang bisa membahas tentang Palestina dengan A sampai Z, sejarah dan sebagainya. Tapi setidaknya kita sebagai kaum muslimin harus mengetahui. Artinya ketika kita memberikan dukungan, kemudian empati kita juga harus berdasarkan kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah yang benar. Itu poin yang harus kita ketahui. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Masjidil Aqsa, dengan Baitul Maqdis, dengan kaum muslimin di Palestina itu punya ikatan khusus, punya keterkaitan dan khusus, keterkaitan iman, keterkaitan keislaman kita, keterkaitan keimanan kita. Poin yang harus kita tahu bagi kaum muslimin, kita harus mengetahui makananku Masjidil Aqsa wa makananku Baitul Maqdis fil Islam. Kita wajib mengetahui kedudukan Masjidil Aqsa, kedudukan Baitul Maqdis, kedudukan Al-Syam, kedudukan negeri Syam di dalam Islam. Al-Quran telah menyebutkan keutamaan di dalamnya. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu juga telah menjelaskan di dalamnya tentang keutamaan. Kita mengetahui bahwa Al-Syam, Al-Ul Anbiya, Al-Syuhada, Al-Shalihin, negeri Syam yang di dalamnya kita mengenal Palestina, di dalamnya kita mengenal Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah negeri para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sejumlah para nabi di negeri itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri Syam itu ardul ahli sawmi, ardul ahli iman, ardul ahli taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri itu negeri para nabi, negeri ahli tauhid, negerinya ahli iman. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Syuaib, Nabi Lut, وغيرهم من الأنبياء كان adalah bahwa para nabi yang tadi disebutkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Lut, dan tentunya Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala utus dari negeri ini. Sehingga Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Al-Syam dengan area yang luas itu adalah negerinya para nabi, negerinya para rasul, negerinya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan Allah Subhanahu